warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabi pun. Ya, Bun. Saya Dang Ike bersama Gustinya ingin mencari informasi tentang Lampung Selatan. Sekarang saya berada di ruang kerja Bupati Lampung Selatan, Pak Nanang ini, sama Wakil Bupati dan Ibu Nanang ya. Lihat orangnya nih, ganteng ya, gagah ya, aktivis yang dulu menggerakkan orang dari mahasiswa, dari LSM untuk kepentingan rakyat ya, perjuangan rakyat. Ini aktivis yang selalu membela kepentingan masyarakat bersama Pak Wakil Bupatinya ya. Nah, ini mau tanya-tanya Pak Bupati ya, kenapa sih mau jadi bupati di Lampung Selatan ini? Ya, ceritanya panjang, Pak. Panjang, pendek aja lah. Perjalanannya cerita nggak ada dalam hati seorang Nanang, yang mana perjalanannya dari tingkat desa, dari anggota BPD, kepala desa, terus menjadi anggota legislatif 2 periode, ibarat seperti air. Kita ikutin aja terusnya kemana. Pada dasar prinsipnya tadi, bagaimana ada suatu kepuasan tersendiri bila mana kita ada di tengah-tengah rakyat untuk membantu masyarakat kecil. Setelah menjadi DPR itu kepala dua desa, kali ya DPR 2 periode kepala desa. Nggak tahu juga kalau kita menjadi wakil bupati di Pinang, wakil bupati, terus terpilih, terus berjalan dengan waktu kita menjadi definitif bupati dalam waktu 2,5 tahun, yang waktu itu keadaan Lampung Selatan sangat sulit. Bang Ike, ada 3 peristiwa yang terjadi di Lampung Selatan waktu itu. Ada banjir bandang yang menghancurkan jembatan Kota Kalenda, tempat aktivitas perdagangan Kota Kalenda sendiri. Yang kedua yaitu terjadi tsunami birokrasi, tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan efektif. Yang ketiga tanggal 22 Desember 2018 Bang Iko, terjadi musibah meletusnya Gunung Anak Rakatau, terjadinya tsunami. Ya. 3 peristiwa besar itulah yang cobaan yang paling berat ketika saya menjadi PLT Bupati Lampung Selatan. Kalau cuman nggak berat lah, orang pernah jadi kerja keras di bawah aktivis iya, kan, jadi biasa lah ada udah ini kebal lah ya, perjuangan terlatih gitu Bang Ika, ibaratnya sudah dilatih dari fondamen dasarnya sudah gitu. Nah, saya berikutnya ini kota Sumatera Ya, nggak ada yang bilang ini kota Kalianda, ujungnya harus Sumatera. bilang kota besar ini, kota ujung Sumatera. Ini ibu kota 10 provinsi ya. Karena awalnya di sini, pasti di kota strategis, yang sangat strategis. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dengan kota Sumatera, ujungnya Sumatera itu? Apa sih yang diinginkan Lampung Selatan? Ada Bakahuni, ya kan? Ada pariwisata Gunung Krakatau, segala itu membuat legenda Gunung Krakatau 100 tahun luar biasa. Nah, dengan disebut ujung Sumatera, kota pertama diinjak orang di masuk Sumatera ini, kira-kira faktor strategis itu apa yang bisa diambil keuntungan Lampung Selatan? Ya, alhamdulillah Bang Ika, kita sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera yang kata tadi adalah satu tantangan. Kita bersyukur kepada pemerintah pusat, presiden terutama, dia sudah membangun jalan tol. Akses tol inilah yang akan membuka
bahwa Lampung Selatan mempunyai sesuatu yang sangat strategis untuk pengembangan satu wisata dan ekonomi, dan memang akan dibangun wisata terintegrasi terpadu di daerah Bakahuni, dan akan ada juga kita wilayah industri di Ketibung dan di Ketapang Waipisa. Nah, ini merupakan persiapan kita untuk menyongsong di eranya pembangunan ini. Kita harus menyiapkan SDM-nya dari masyarakat setempat. Saya melihat kota Kalianda atau kota Lampung Selatan ini kota di tengah-tengah 5 provinsi. Ya. Dekat Jakarta, dekat Banten, dekat Jawa Barat, dekat juga dengan provinsi Lampung. Nah, dengan dia berada di tengah, kira-kira untuk kemajuan anak-anak muda Lampung Selatan, apa yang bisa diberikan, bahwa letak yang tadi itu untuk anak-anak muda sangat menguntungkan. Ya, ini yang lagi kita ada satu pembinaan pada masyarakat, khususnya anak-anak milenial. Kita akan memanfaatkan tata ruang yang ada. Kita mempunyai suatu kawasan-kawasan wisata yang sangat luar biasa, Pak Niko. Ada air terjun, air berang, air panas, dan kita lagi juga membuka spot-spot kebun-kebun edukasi dan wisata-wisata edukasi. Disinilah peran anak muda yang akan tampil dan untuk generasi selanjutnya, dan kita sering berkatakan kepada masyarakat khususnya Kota Kalianda, kita akan membangun badan usaha milik daerah untuk kerjasama dengan dinas-dinas terkait dan para pelaku-pelaku usaha. Disinilah wadah yang kita untuk menampung anak-anak muda. Dan untuk wisata sendiri kita ada satu pembinaan kepada Pokdarwis di Pokdarwis. Apa itu kelompok? Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Oh, sadar. Kelompok Pokdarwis. Pokdarwis. Ini karena kita di daerah pantai pesisir yang begitu luas, nah, dan ada air gunung yang begitu bagus. Nah, inilah yang sekarang yang kami lagi gali. Luar biasa nih. Iya, Lampung Selatan. Di tengah 5 provinsi. 5 provinsi. Berarti 5 provinsi harus datang ke sini. Ya. Ya. Terus kemudian ada rencana provinsi ya, mau buka di Ujung Kalianda ini pariwisata besar, program pariwisata. Program ini sangat baik karena ini mendatangkan kesejahteraan, perekonomian bagus, kemudian menjadi kunjungan pariwisata mungkin luar biasa. Saya dengar-dengar bisa-bisa Dupan tuh ada di sini. Kayak apa Dupan nih, kalau di Jakarta kan luar biasa penuhnya ini. Bagaimana Ancol juga begitu, yang dulunya didatangi orang ke depan mau pindah kemari, ya kan? Nah, bagi kita itu kalau sampai itu pindah ke sini, itu luar biasa. PAD-nya luar biasa, kesejahteraan luar biasa, ekonomi luar biasa, pariwisata luar biasa. Kira-kira apa yang mau dijemput oleh Lampung Selatan ini menjadi tempat objek wisata yang luar biasa? Ya, ini tadi kita memang bersyukur yang mana Lampung Selatan menjadi proyek nasional untuk wisata yang akan menjadi kunjungan yang begitu luar biasa. Ini kami pemerintah daerah sangat welcome, sangat mendukung program nasional dan provinsi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Yang harus kita garis bawahi dulu adalah kita welcome-nya kita dulu dan akan membentuk karakter masyarakat ini untuk menerima keadaan yang saya katakan tadi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia supaya kita tidak jadi penonton di negeri kita. Termasuk saya tadi cerita Bung Ike beberapa dinas di luar daerah menjadi satu penghargaan. Bung Ike juga harus punya tanggung jawab akhirnya kembali ke Lampung untuk membangun Lampung melalui Bung Ike yang sekarang lagi
geluti. Ya. Ya, kita sudah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, tata ruang dan lain-lainnya sudah kita siapkan. Kemudian apa peranan pemerintah, karena pahlawan nasional itu berasal dari Lampung Selatan. Peranan apa dengan pariwisata yang makin banyak di sini? Keikutsertaan masyarakat adat ini di dalam menunjang kepariwisataan yang luar biasa akan ada di sini. Ya, satu pengembangan dari wisata bahari, wisata agro lainnya. Kita relisinya ada di makam Raden Intan, itu relisinya itu termasuk nanti untuk pengembangan wisata kita ke depan. Nah, ini yang lagi kita kemas juga untuk pahlawan kita. Dan kemarin Bung Ike, kita sudah ada dari Universitas Lampung yang akan membuat suatu sejarah film Raden Intan itu sendiri, bekerja sama dengan pemerintah daerah Di Lampung Lampung Selatan, Selatan. sosok pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Jadi masyarakat adat ikut juga, Ya. ikut peranannya di dalam menjemput pariwisata Ya. ke depan, kan banyak masyarakat adat di sini. Iya. Iya. Dengan adanya tempat wisata yang luar biasa. Sesuai dengan misi kami, Bang Ike, ketika Nanang Pandu adalah kami dengan budaya. Lima budaya ini yang kita utamakan. Ya, 5 cagar budaya. Ya. 5 cagar budaya ini yang kami sesuai dengan misi pertama kami. Cagar budaya apa Ya. itu? Seperti ya tadi makam pahlawan Raden Intan, terus ya itu darah putih, terus apa lagi 5 marga, terus sama yang batu tulis ya. ya yang ada di Palas. Jadi 5 itu pun akan menjadi tempat pariwisata. Tempat wisata. Jadi makam pahlawan nasional Raden Nasional. Intan, Ratu Darah Putih, 5 marga, 5 marga, ya batu batu tulis, tulis. Nah, itu nanti akan menunjang Ya. menjadi. Nah, religinya. Pak Bupati, kita ini mengenal nama Krakatau. Krakatau itu bahkan kisahnya sampai sekarang belum ada letusan karena gunung di dunia ini yang sama dengan Gunung Krakatau. Jadi Gunung Krakatau adalah gunung legenda. Apa kira-kira Lampung Selatan menjemput nama Krakatau itu untuk pariwisata dan untuk membuat spirit anak-anak yang ada di Lampung Selatan? Apa kira-kira? Ya, kemarin kejadian tanggal 22 Desember 2018 itu Bang Ike, kita sudah ada satu rencana ingin bangun monumen kayak kalau di daerah Raja Basa sendiri. Nah, situ yang terjadi korban jiwa yang paling banyak. Kita sudah akan bangun suatu tugu monumen sejarah untuk wisata itu sendiri. Kata Bang Ike, ngapa Bali dengan bom legian jadi legenda? Nah, jadi dengan adanya peristiwa 22 Desember kemarin 2018, kita sudah akan membangun suatu monumen sejarah meletusnya Gunung Anak Krakatau pada tanggal 22 Desember 2018 kemarin. Berarti anak Krakatau sama ibunya Krakatau bisa digabung, Ya, jadi satu. Maka mohon dukungan dari Bang Ike itu sendiri nanti pembangunan monumennya. Ya, kalau dilihat gitu, sudah 100 tahun lebih Krakatau itu meletus dan sampai sekarang belum ada tandingan itu kan. Kira-kira gitu untuk dilibatkan dalam segi olahraga ya. Kalau orang bilang ada lari 10 km Bali, ada orang bilang 10 km Monas, ada nggak kira-kira 10 km Krakatau? Rencana Pak Bupati, jangan-jangan 10 kilometer lari Krakatau akan mengundang juga nasional lari kemarin ya. Ya, ini masukan yang menarik ini untuk pengenalan wilayah dan mengembangkan wisata
dengan ada sejarah, ada lari 10 km Bali, kita 10 km Krakatau. Ya, ini nanti bahan masukan untuk kami. Insya Allah nanti kami akan agendakan dan akan kami bahas tingkat selanjutnya. Apalagi akan dibuka daerah wisata. Iya. Jangan-jangan 10 kilometernya itu di daerah wisata yang baru ini. Iya. Sehingga dunia akan datang. Gitu. Dan pengembangan kita ada Bung Ike. Pulau pendukungnya Pulau Sebesi. Sebelahnya ya, Sebesi. Gunung Krakatau. Ya, Gunung Sebelahnya itu ya. Sebelahnya itu. Ya. Ya. Itu sudah ada titik dan udah untuk mendukung wisata di sini. Pulau Sebesi. Orang berani sudah ke Pulau Sebesi. Sudah. Ya. Kan sebelahnya Gunung Krakatau. Sudah ya. Jadi kita juga untuk masyarakat Sebesi sudah kita siapin angkutan gratis setiap minggu, satu kali. Satu kali. Iya, gratis. Mereka bisa ke darat. Berapa orang di sini? Kita 50. Lumayan. Ya. Di sana ada penginapan? Ada. Kita punya Pemda kita punya Bang. Di sana ya? Iya. Kapan-kapan kita ke Iya. Sebesi. Ya. Kemudian dulu di Kalianda ada renang yang sempat mengenasional, bahkan internasional, penyeberangan Bakahuni Merak. Itu dilakukan sampai 8 jam orang berenang. Itu pun akan menarik wisata yang luar biasa, gitu. Ya. Apakah itu nanti akan dikaitkan dengan Krakatau, berenang Selat Sunda, penyeberangan Selat Sunda? Tadi ada lari 10 km Krakatau, ya. Kemudian renang penyeberangan, terus dengan pembukaan rencana ke depan ini akan jadi pusat pariwisata yang ada di ujung kita ini. Bagaimana Pak Bupati melihat ini supaya Lampung Selatan ini orang juga ke Bali, orang juga lihat Lampung Selatan. Berarti di Bali PAD paling besar. Ya, Itu dari pariwisata. Jangan-jangan Lampung Selatan ini luas sekali ininya. Ya. Ke Jakartanya ini penting ini sama Jawa Barat ini. Penduduk Jawa Barat 40 juta. Jakarta 17 juta. Banten 6 juta. Lampung sendiri 10 juta. Palembang 10 juta. Wah, dikepung sampai 80 juta orang nih kalau ini dibuka. Orang lari ke sini semua. Kira-kira pandangan Pak Bupati terhadap itu bagaimana? Ya, ini memang tantangan yang harus kita hadapi dengan era global ini. Insya Allah, maka kami sekarang lagi tata ruang, pariwisata. Ini lagi kita susun, kita desain sedini mungkin. Sintel kita sekarang ada yang tadinya lahan tidur, sekarang sudah jadi manfaat. Kita bangun kebun edukasi di rumah dinas. Itu untuk umum. Disebut kebun edukasi. Apa itu artinya? Kebun edukasi ini adalah untuk pembelajaran. Kita mengedukasi ketika ada pandemi COVID-19 ini, kita tidak harus berhenti di situ di tempat aja, tapi kita mengedukasi bagaimana untuk meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat kita. Di edukasi dibangun apa ini nanti manfaatnya? Awalnya tanaman buah-buahan dengan obat-obatan toga ibu-ibu PKK. Tapi untuk menghilangin kejenuhan, kami bagaimana mempunyai suatu konsep kebun ini menjadi wisata juga untuk pendidikan anak-anak pelajar sekolah dari TK, PAUD, SD dan SMP dan sampai mahasiswa. Nah, itu sekarang alhamdulillah sudah terbentuk. Iya. Luas. 2,5 hektar, Bang. Nanti kita lihat. Ya, luar biasa ya. Ide-idenya luar biasa nih. Yeah. Biasa bekas aktivis soalnya. Bekas aktivis, jadi tahulah persoalan dari bawah itu terus naik, terus pernah juga anggota DPR. Nah, jadi ya terus akan berkembang. Sekarang wilayahnya akan menjadi sorotan nasional, masalah terutama pariwisata. Ya, sudah dibangun jalan tol, bandara pun masuk Lampung Selatan.
pahlawan nasional pun ada di sini. Krakatau yang melegenda sampai hari ini terus ada di wilayah ini. Nah sekarang ibu kota sangat dekat, ya, juga akan ada Tupan katanya, dan Tupan di sini, ada Ancol di sini, pengembangan maksudnya Tupan. Jadi sampai di sini. Nah, sementara pantai-pantai di sini masih asli semua, masih bersih, masih gak ada kotoran atau limbah lingkungan itu tidak ada, tidak kalah sama tempat lain. Gak salah kan, orang hebat yang ngebangun. Nah, aktivis muda dulunya, masih muda juga ngeliat ya. Nah, datang sini nih tempat pariwisata Lampung Selatan, ya, ada Gunung Krakatau, ada air panas di Gunung Raja Basa. Mudah jalannya karena pertama jalan mau ke Sumatera itu dari sini. Bandaranya juga dekat, Bakahuninya juga dekat. Bakahuni ya ada kapal cepat 1 jam sudah sampai. Bakahuni adalah pelabuhan nomor 2 terbesar di dunia. Yang pertama San Francisco, baru Bakahuni. Bakahuni ini pelabuhan terbesar di dunia nomor 2. Luar biasa ini, ya. Nah, jadi jangan lupa nih datang ke sini, ya. Warganya ramah, berbudaya dan bermartabat, ya. Nah, datang disambut nih, sambut. Silakan Gustinya mau tanya nih sama Ibu PKK. Ibu juga dukung dan dan dengan saya tapi ada catatan kalau itu tadinya yang bukan lagi dari apakah pada gizi dalam bagaimana kita berawal dari keberhasilan adalah ODR, tidak ada lagi program yang kait
bebas. Maka bukan adalah kata kalau kita kalau ada itu suatu apabila berada di menyelesaikannya dan keberhasilan itu akan terlihat. Itu mungkin karena kebanyakan rumah di pantai ya. Jadi mereka tidak membangun jamban sendiri, iya jamban sendiri. Banyak daerah yang baik. Dengan tulisan dan dan di nasional pemerintah melalui dan ODR di tahun 2019 kan Selatan dapat dua nasional dalam percepatan Penanganan. ODR. Berarti edukasinya berhasil. Dan ada Hasil dilanjutkan Masih gizi. itu juga nanti kedepannya edukasi lagi dan semua rumah yang jamban yang dan untuk meningkatkan ini tentunya perekonomian juga selain di daerah saya terlepas Sam- istirahat jangkau luas jaga luas apalagi tidak luas iya betul Baik. ya dan belanja iya ya bisa dan ya kalau udah Iya. dalam artian dan tentunya pasti akan meningkatkan perekonomian keluarga, meningkatkan ya bagaimana keluarga-keluarga sehat, bahagia, Allah negara yang iya betul betul iya betul Di Kranasda ada kita kolase. ya. Di Kranasdanya ada. Iya Gusti. Maka Ya, kira. ada pemerintahan daerah dari tahun 2018 sampai 2020 bagaimana akan juga ada promosikan kerajinan tersebut itu karena ya dan waktu juga belum COVID-19 jadi tidak sedikit terarah ke sama penting tadi itu
dermaga sipil dan juga kedepannya Rest area. Rest area, iya itu bagus. Rest area. iya karena itu Tempat orang biasanya beli oleh-oleh oleh-oleh ya ya. itulah tempat Insya Allah kalau keluarga-keluarga kita ada kesempatan, Insya Allah tidak ada lagi keluarga kami dan tidak ada lagi Iya, betul. Tujuannya Semuanya pasti berhubungan ya. hanya dua ya tujuannya menurunkan kemiskinan dan tekankan lingkungan di Indonesia. Eh, Iya. Itu memang salah satu PR dari saya. Walaupun sebenarnya programnya ada 10, Ya. tapi itu yang di beberapa daerah ya, lihat saya dan di dunia yang sudah ya, itu Ya, berarti kasih. sehat terus sampai sejahtera. Ya. Ini terakhir nih, tanya mau sih hobinya Pak Bupati sama Pak Ya. Wakil Bupati. Silakan. Ya, terima kasih Bung Ike. Hobi ini kita sekarang ini kalau di olahraga di sepak bola. Ya, Main sepak bola. main bola. Tiap Wah. Jumat Bung Ike. Ya, setiap Jumat kita Apa nih? silaturahim. Striker gitu, Wih, striker. Messi juga dong. Iya, iya. Ada Iya. Messi, ada Iya. Messi Kalianda. Iya. Ya. Dan yang sekarang lebih aktif kita di kebun edukasi. Karena tadi dengan situasi ini saya bagaimana dengan seluruh jajaran wakil untuk mengembangkan lahan-lahan yang ada potensi untuk wisata dan ekonomi untuk masyarakat yang ada. Ya, Itu kalau di Jakarta itu kaitan dengan kaki tadi adakan karena kami selama ini sangat sulit melakukan penempatan dengan adanya kebutuhan juga harus menyiapkan contohnya. tidak hanya teori untuk mengharapkan pemanfaatan lahan sekarang kan itu bagaimana ada harga PKK dalam ada pasti dan nyaman itu ada di titik 3 bagaimana proses kami karena mungkin edukasinya hanya teori Ya. tapi insya Allah dengan adanya kebun edukasi kami bisa mengedukasi di penggerak PKK, masyarakat, keluarga-keluarga yang ada di tempat wisata agar memanfaatkan pekarangan. Berapa luasnya lahan pekarangan memang harus dimanfaatkan, harus berdayakan dengan diadakannya kandang, kolam dan kebun. Ya. Kandang, kolam, kebun. Kandang kolam. Kandang, kolam, dan kebun. Berarti ada binatang ternak. Ada binatangnya, ada kebunnya. kandang. Karena ketika masyarakat kita yang tidak mampu mendapatkan bikin sayuran, bikin tanaman, bikin ternak, Iya. bikin ikan, dengan diberikan monitoring dan pembinaan, pemberdayaan, penyuluhan dari seluruh pertanian, insya Allah masyarakat kita akan tergerak yang tidak mampu dan bantuan yang sekali pakai, bantuan telur akan habis. Bantuan Tapi ayam ketika biar diberi bertelur. bantuan ternak ayam, berikan monitoring penyuluhan pembinaan, mereka akan mengetahui ilmu bagaimana mengembangkan ternak ayam, ikan atau tanaman yang lainnya menjadi kebun. Insya Allah kalau para masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan yang saya sampaikan tadi dan diterapkan, Terapkan. insya Allah ketika lebih dari yang dikonsumsi, insya Allah bisa dijual. Berkembang. Iya. Nah, itu akan Nambah meningkatkan lagi perekonomian perekonomian. warga. Iya. Itu yang menjadi salah satu tujuan program swasembada ada di sini. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melayani program swasembada ini, bagaimana masyarakat akan sadar dengan mengkonsumsi
gizi yang sehat, seimbang, baik, mandiri dan kelanjutan. Artinya jangan dibantu telur, intinya yang nggak mandiri dan kelanjutan, tetapi hari itu makan habis, besok minggu lagi nih, kapan ya? Bantuan. Kapan dikasih lagi? Iya. Ayam itu telur. Iya. Nah ini Pak Wakil nih hobinya apa nih Pak Wakil? Nah, Pak Wakil nih. olahraga apa nih? Hobinya apa ini? Basket. Bola basket. Bola basket. Ya. Ya, sekali antusias pengembangan beriman emas banyak pemuda-pemuda ya, mereka lain gagasan-gagasan khususnya dalam Selatan ya, basket bagaimana mereka punya di etalase Ya. juga saya juga lagi coba kopi baru dengan kita memajukan pariwisata dengan Instagram Beliau juga memang teman-teman dunia itu bagaimana untuk mengembangkan pariwisata selatan itu memajukan Instagram sangat kita jemput dan kita manfaatkan. nah Ya, jadi dua-duanya, yang satu Messi ala Lampung Selatan, bola hobinya. Yang satunya lagi Jordan. Jordan, basket Amerika. Rupanya Dari Lampung akan Selatan. mentok dari Lampung Selatan juga, gitu ya. Jadi luar biasa Lampung Selatan itu, selain Krakataunya yang melegenda, ya, juga penyeberangannya itu nomor 2 terpadat di dunia setelah pelabuhan San Francisco, setelah Bakahuni. Nah sekarang juga Bakahuni ibu kota 10 provinsi, karena dilalui oleh 10 provinsi nih Bakahuni Lampung Selatan. Itu kan. Itu gerbang 10 provinsi ada di sini. Luar biasa ya. Kemudian akan dibangun dunia pariwisata. Datang nih ke Lampung Selatan, bupatinya Pak Nanang datang ya ke sini karena akan dibawa ke Krakatau. Jangan hanya dengar cerita. Ya, sudah disiapin satu buah kapal dengan kekuatan 50 orang bisa masuk dan disiapkan penginapan di sana. Di Krakatau dan Pulau Sebesi. Dekat itu, dekat ya. Jadi luar biasa menjemput pariwisata. Di mana nanti pintu gerbang pariwisata ada di Bakahuni. Itu bahkan yang jadi ramai di Jakarta juga akan nanti mengalir sudah. Jalan tol sudah ada dari sini. Pelabuhan 1 jam aja udah sampai. Ada airport internasional Raden Intan. Semuanya lengkap di Lampung Selatan ini. Ya, bupatinya dan wakil bupatinya aktif semua bagaimana memajukan wilayahnya. Jadi jangan lupa datang ke Lampung Selatan, ya, kota legenda Krakatau. Serambi Sumatera. Gerbang Krakatau 10 provinsi itu berasal dari sini jalannya, ya. Nah, luar biasa, ya, luar biasa. Juga ibu-ibunya tuh, dekret PKK, ekonomiannya maju, ada edukasi, taman edukasi, ide-idenya ibu PKK-nya luar biasa, ada produk-produk di unggulan di Lampung Selatan ini, bahkan dapat penghargaan nasional ya PKK-nya nasional. Jangan lupa datang ke sini ya, di ujung di Serambinya
Sumatera datang ke sini. Ini Pak Bupati, gagah orangnya. Pak Wakil ya tuh ya, sama ibunya, gagah ya, cantik, soleha, bagus tuh. Ayo datang ke sini. Masyarakatnya ramah, dan siap menerima kunjungan di bumi Lampung Selatan. Terima kasih, dan Ike Edwin bersama Ike TV. Semoga Lampung Selatan selalu berjaya, Amin. selalu maju, selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya, pun.